Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dapat bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpul kita di tempat ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Haji itu kalau di dalam kitab Tarikh Tashrih Hudoribik, di sana dinyatakan haji itu adalah al-ibadah al-badaniyah al-istima'iyah, ibadah fisik, ibadah badan yang juga beraspek sosial. Itulah sebabnya maka di dalam ibadah haji perlu fisik yang kuat. Kemarin kita dengar katanya cuacanya sangat panas, di atas 40 derajat. Perlu fisik yang kuat, al-badaniyah. Pada waktu tawaf, sa'i itu juga fisik, dan seterusnya. Al-istima'iyah, ada aspek sosialnya. Karena ibadah haji itu tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri. Ibadah haji itu dilakukan bersama-sama orang lain. Dan satu dengan yang lain itu saling mengkait. Kadang-kadang juga harus saling menjaga antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Ada jamaah yang suka merokok, tapi ada jamaah yang kalau bau rokok itu pusing. Ini harus saling menjaga ini. Ada yang satu suka AC, yang satu tidak suka AC. Nah, ini al-istima'iyah, aspek sosialnya di sana. Bahkan untuk di Indonesia ini al-istima'iyah itu tidak hanya ada di tanah Arab. Setelah pulang ke Indonesia ada organisasi yang namanya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI. Nah, di IPHI inilah diikat lagi supaya kemabrurannya itu betul-betul bisa terjaga. Kalau di sini istilahnya sepanjang hayat sampai akhir hidup itu tetap mabrur terus, terjaga terus. Nah, ini sangat bagus. Jadi IPHI ini sesuai Pak Ketua dengan aspirasi al-ibadah al-ibadah al-badaniyah al-istima'iyah sampai organisasinya sepanjang hayat. Nah, ini orang haji itu memang keadaannya macam-macam, tapi untuk tahun ini yang kita dengar alhamdulillah penyelenggaraan haji yang kita dengar lebih baik dari tahun kemarin. Ada umpamanya yang kami dengar itu kebijakan murur itu kalau ke Musdalifah itu kan harus mabit, mestinya kan berhenti di situ. Di situ sejenak 1 jam, 2 jam, 3 jam, kemudian baru ke Mina. Tapi yang tahun ini bagi para yang resiko tinggi, punya sakit berat, bagi yang tua itu ada kebijakan itu dengan murur, artinya bisnya cukup lewat. Bisnya cukup lewat. Lah ini kalau di dalam kaidah fikih namanya al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu dapat menarik kepada kemudahan. Untuk taisirnya, untuk kemudahannya, orang yang risti, orang yang tua tidak usah lama-lama di Musdalifah.
tapi langsung saja lewat terus ke Mina. Ini kebijakan yang bagus. Soalnya kalau dulu kami tahun 2006 itu pas di Musdalifah itu dingin sekali. Nah, itu kalau orang yang risiko tinggi dan tua-tua memang yo kademet waktu. Tapi yang kemarin mungkin panas sekali. Ya itu panas sekali, sama juga katanya. Artinya sama-sama yang beratnya. Maka ini ada masyakoh. Kalau ada masyakoh, ada kesulitan, maka dapat ditarik kepada kemudahan. Kemudiannya itu dengan kebijakan murur, ini bagus sekali. Kemudian juga yang kita dengar ini untuk apa? Ingat kembali kebijakan mengenai tawaf wada. Tawaf wada ini kan wajib haji, tapi bagi yang risiko tinggi, punya sakit berat, tua-tua itu sudah tidak dianjurkan lagi untuk ikut tawaf wada kalau memang tidak kuat. Nah ini juga prinsip taisir dipakai lagi ini bagus. Soalnya memang tawaf wada itu kadang-kadang berat karena kalau bisnya nanti berangkat jam 11 pagi itu ke Mekah itu juga berat. Nah ini bisa. Kan memang kalau di dalam kitab-kitab fikih kan ada pendapat bahwa tawaf wada itu wajib dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak kuat atau berhalangan secara syar'i seperti menstruasi, itu boleh tidak tawaf wada dan juga tidak usah membayar dam. Nah ini bagus ini. Artinya sekarang perhatian kepada orang-orang kondisi tertentu juga ada. Dengan demikian jamaah haji bisa dilakukan oleh siapapun dengan pakai prinsip-prinsip taisir tadi. Alhamdulillah ini menurut kami justru ini positif karena betul-betul keadaan jamaah itu mendapat perhatian. Nah ini. Kemudian setelah jamaah haji itu ada masalah-masalah yang harus tetap dilestarikan, yaitu bagaimana menjaga kemabruran haji ini. Bagaimana haji kita itu tetap mabrur. Nah inilah yang berat kadang-kadang. Kalau ketika kita haji di Mekah kemarin, umpamanya kan orang haji itu ada yang ini ya, ada yang kadang-kadang bingung. Kalau masuk Masjidil Haram keluarnya pintu mana, jalannya mana, kadang bingung. Kami dulu mengalami itu. Jam 11 malam keluar dari Masjidil Haram, bingung loh. Tadi jalannya mana, pintunya lewat mana, bingung itu kadang-kadang gitu. Tapi kalau bagi yang haji, insya Allah kan sudah bisa membiasakan seperti hadis Rasulullah itu, man ahjanahu amron fal yaqul la haula wala quwata illa billah. Kalau kita ini hatinya sedang sedih, bingung, sedih, susah, piye iki mau aku arep liwat dalan ndi, fal yaqul la haula wala quwata illa billah. Maka bacalah la haula wala quwata illa billah. Dengan kekuatan la haula wala quwata illa billah itu insyaallah nanti mak piar gitu loh. Ujuk-ujuk dalan ketok, oh aku lewate kene gitu, itu mak piar gitu lah ini. Tapi ini harus dengan keyakinan yang kuat. Kemudian kalau pas jamaah haji juga kadang-kadang ada yang uangnya hilang, kehilangan uang, ada yang uangnya hilang, kemudian susah lah. Kalau duitnya hilang susah, wong ning Mekah kan bingung gimana akan dapat uang. Itu di dalam hadis itu ada hadis itu. Wa man istabta arrizqa falyastaghfirillah. Nek seliramu kuwi kalau engkau itu seret rezeki orang duit bingung aku piye sing arep tak pangan sesuk apa falyastaghfirillah, banyaklah istighfar. Astagfirullah. Nah itu dilalah kalau pas waktu kami dulu ada yang kehilangan, kemudian rombongan itu menggerakkan untuk urunan. Setelah digerakkan untuk urunan, kemudian dari hasilnya itu diberikan kepada yang kehilangan uang itu.
Kemudian bagi yang kehilangan uang, mendapat bantuan dari teman-temannya itu, man an'ama alaihi falyahmadillah. Kalau baru dapat nikmat, bacalah alhamdulillah. Diberi bantuan teman-teman, alhamdulillah. Coba ini saya baleni ya, saya ulang. Kalau hatinya sedih tadi membaca apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau bingung membaca apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau rezekinya seret membaca apa? Astagfirullah. Orang duit astagfirullah. Maka bagi ibu-ibu kalau tidak punya uang, nyedak-nyedak wae karo bapake sama suaminya. Astagfirullah, astagfirullah. Ngapa to Bu? Duit kuntek. Astagfirullah. Oh ya tak kayak ya itu. Astagfirullah. Kalau rezeki seret, bacalah istighfar. Buka warung kok warungnya sepi, sing tuku ora ana baca apa? Astagfirullah, astagfirullah. Bareng ana sing tuku membaca apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu. Ini orang haji lah. Kalau sudah di Mekah, Madinah begitu, balik ning Indonesia, dijaga kemakburan haji itu, yang istighfar, yang apa hauqalah, la haula wala quwata billah, yang hamdalah dibaleni sampai di Indonesia itu dipraktekkan terus. Nah, itu. Bagaimana kemakburan ini tetap dijaga dengan baik. Kami bicara paling lama nanti 8:30 harus sudah berakhir ya. Jadi tidak lama-lama, tidak sampai setengah jam ya. Itu setelah sampai di Indonesia dijaga kemakburannya dengan apa? Dengan tetap mengerjakan sunnah-sunnah yang baik. Apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah tetap kita kerjakan terus, tidak hanya di Mekah Madinah, di Indonesia juga setelah haji. Kalau di dalam hadis qudsi itu dikatakan mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Selalulah senantiasalah hambaku yataqarrabu ilayya, mendekat kepada aku, bin nawafil, dengan membiasakan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi orang yang dicintai Allah itu diantaranya adalah sering mengerjakan perbuatan-perbuatan sunnah, itu dicintai oleh Allah. An-nawafil, nafilah ya, kalau di dalam surat Isra itu wa minal laili fatahajjat nafilatan lak, kalau di sebagian malam bertahajudlah nafilatan lak, bisa menjadi tambahan amalan kalian, menjadi nafilah, menjadi sunnah yang bagus untuk kalian. Saya percaya ini para hujat, para duyufur rahman, tamu-tamu Allah ini sampai di sini insya Allah tahajudnya dipelihara ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tahajudnya tetap dilakukan dengan baik ya. Loh ini bin nawafil, kalau kita banyak mengerjakan sunnah-sunnah, insya Allah kita nanti dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai Allah berarti hajinya tetap makbul terus sampai hayat, sehingga kita pada waktu diambil nyawa kita oleh Allah, kita bisa husnul khotimah. Itu. Amin. Ya, memang kadang-kadang ada sebuah tantangan ya. Kita ini ada makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk tidak kelihatan yang menggoda kita untuk berbuat tidak baik. Bahkan di dalam hadis itu sampai dikatakan begini, innalil qulubi ikbalan wa idbaron. Hati manusia itu kadang-kadang semangat, buah semangat. Mulai kaji sampai rumah mendengar adzan langsung ke masjid, semangat. Pengajian langsung berangkat. Ada kotak mubeng langsung dicemplungi. Itu ikbalan, semangat. Tapi kadang-kadang idbaron itu aras-arasan. Kadang-kadang aras-arasan, kadang-kadang apa? Semangat. Tapi diingatkan oleh hadis itu,
Kalau kalian faida adbarot, kalau kalian tuh baru aras-arasen, baru tidak semangat, fa'alaikum bil faridoh, kalian tetap wajib menjalankan fardu, wajib. Jadi arep wegah aja kok salate terus dadi wegah. Ngopo kowe kok ora salat prei lagi wegah. Nah itu namanya salah. Kalau hadis ini, kalau baru aras-arasen fa'alaikum bil faridoh, kalian tetap wajib mengerjakan yang wajib. Jangan sampai meninggalkan yang wajib, terutama kalau yang kita di sini itu sholat dan juga wajib-wajib yang lain, puasa dan juga yang lain. Nah ini jamaah yang kami hormati, jadi tadi kita ada makhluk yang menggoda kita. Kalau pas semangat, itu malaikat baru banyak membisikkan kita yang baik. Tapi kadang-kadang kita itu juga dibisiki oleh makhluk yang namanya iblis atau setan. Nah ini para jamaah, kalau yang namanya sudah haji, sudah menyandang haji, diusahakan supaya benar-benar menyatakan perang dengan setan. Setan harus dilawan. Kalau di dalam kitab Ahkamul Quran itu, di sana dikatakan wa qumutus syaitani biwajhaini. Setan itu menggoda orang dengan dua cara. Biwajhaini, dengan dua cara. Itu di Ahkamul Quran yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Ahaduhuma, yang pertama kali, imma bil waswasati. Setan itu memberi bisikan yang jahat di hati kita. Kita itu dibisiki untuk tidak baik. Arab nyumbang dadi rasido, arab nyumbang masjid dadi rasido, dibisiki rasa disumbang wae masjid kuwi. Mau berbuat baik ora sido. Suami mau memberi kepada istri uang wis rasido, ora usah dikek-kek bojomu, dikek-kek kancamu wae. Dibisiki hati kita ini. Dibisiki hati kita. Itu imma bil waswasi. Bahkan bisikan setan itu kadang-kadang menggoda waktu kita sholat. Sehingga waktu kita sholat, ketika sebelum sholat kita mencari kunci tidak ketemu. Tapi begitu kita ngelakoni sholat, di tengah-tengah sholat malah kelingan, oh ya tak deleh dhuwur lemari. Ini bisikan, ini bisikan. Ya untung kuncinya ketemu ning pas salat kok dadak nganggo dibisiki lah ini. Itu imma bil wasati. Wasani yang kedua, bi ayah mila alama yuridu. Orang itu dibawa ke alam setan. Nah ini yang harus waspada, itu yang nomor dua ini. Yang nomor dua ini itu harus waspada betul. Bi ayah mila alama yuridu. Kita dibawa dari alam manusia masuk ke alam setan. Coba kita lihat di media sekarang. Sekarang kan banyak pembunuhan ya. Suami membunuh istri, istri membunuh suami lewat selingkuhannya. Kemudian ada juga anak membunuh bapak, bapak membunuh anak. Anak gugat ibunya sehingga ibunya sampai di penjara. Ini kan sudah dibawa ke alam setan, tidak sadar bahwa kita itu tidak boleh melakukan ini. Ini yang harus dijaga betul oleh para hujat ini untuk menjaga kemabrurannya. Ojo nganti kegoda godaan setan. Lah caranya gimana? Lah ini caranya. Caranya diantaranya adalah kita melakukan zikir. Kalau di dalam apa itu, di dalam kitab-kitab itu kan dikatakan bahwa kalau kita mau tidur itu membaca zikir. Kalau sulit tidur kok ngurip ke HP, malah iso turu-turu, tidak bisa tidur nanti. Kalau sulit tidur, baca saja Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, 2 ayat atau 3 ayat, akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya itu. Baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat 1 sampai 5, baca surat Ikhlas, Falak, Anas, baca subhanallah 33 kali. Ada loh itu tuntunannya ya. Kalau mau tidur membaca subhanallah 33 kali.
Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Seperti yang kita baca setelah sholat itu. Nah, ini jangan terus ya. Ini untuk supaya setan itu tidak goda itu, tidak melingkupi kita. Kalau tidak gitu ya. Atau yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau maaf itu ibu itu kadang-kadang jengkel dengan bapaknya. Bapak kita elek kok angele raja mak. Bapak iki kok angele raja mak kandan-kandanan iki kepiye itu. Anu saja kalau pas tidur jejer suaminya dibacakan ayat kursi saja. Dibacakan ayat kursi saja. Terus dibacakan tiga ayat akhir surat Baqarah lillahi ma fis samawati wal ardh dan seterusnya sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Nanti dibacakan lagi apa itu? Dibacakan surat Ikhlas, surat Falak, surat An-Nas gitu. Nek isih angel bandel tenan ya dibacake a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kowe iki ngopo to ngene jajar aku kok maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Eling-eling Pak eling iki godane setan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh iya ding kan gitu nanti. Aning wong saiki setane ya bandel kok. Setane bandel dibacake ngono iso ora tegas. Surat tegas setane bandel tenan ya itu kadang-kadang. Tapi setidak-tidaknya ada ikhtiar ya. Ada usaha untuk menyadarkan bahwa kita itu baru terlilit tergoda oleh setan. Ini supaya diwaspadai itu. Apa-apa itu sebetulnya yang skenario-skenario buruk yang ada pada kita itu setan ya. Maka kita itu kalau habis sholat itu kan doa kita gimana itu doa kita? Allahumma ahsin akibatana fil umuri ya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kuliha. Ya Allah baguskanlah akhir segala masalahku seluruhnya ya Allah. Baguskanlah akhir. Maune yo padu terus ning kok terus dadi rukun. Maune yo grejekan terus akhirnya dadi rukun. Yang penting itu akibat akhirnya itu akan membawa kebaikan ya Allah itu. Sok ndonga iki tidak ibu bapak-bapak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wa'jirna min khizyid dunya wal akhirah ya Allah jauhkanlah dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Wis nek ora iso bahasa Arab bahasa Indonesia ya ora apa-apa. Ini supaya betul-betul lihat tuh. Soalnya kalau di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim istahfadza alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Kalau setan itu sudah menguasai diri kita, fa'ansahum dzikrallah, mereka orang-orang sama lupa kepada Allah. Ulaika hum hizbus syaitan. Mereka itu adalah kelompok setan. Ini jadi apa itu? Kalau kita ini sudah dilingkupi itu memang sulit, maka itu harus banyak zikir. Terakhir yang ingin sampaikan, monggo kita sedaya memperbanyak zikir, memperbaiki sholat, memperbanyak sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat rawatib. Syukur kalau pas subuhan itu bisa di masjid wiridan sampai terbit matahari. Nanti setelah terbit matahari sekitar 5 menit kita sholat syuruk atau isyraq, itu juga ada, itu hadisnya hasan ya. Nah itu sholat syuruk atau isyraq. Sholat duha juga, kalau duha itu setengah jam atau 20 menit setelah terbit matahari itu baru duha. Jadi ada syuruk, ada duha. Terus ini kita lakukan. Insya Allah ini dapat menjaga diri kita untuk menjaga kemakbulan haji kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Kami akan membaca doa untuk diamini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi asmain. Allahumma ij'al hasanah hasan mabrura wa dzamba maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Ya alim ma fi sudur akhlisna min adul mati lan nur.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Ya alima ma fis sudur akhlisna min adzumatil nur. Rabbana afrih alana sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para tamu undangan, terutama para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita ikuti bersama tausiah yang diberikan oleh Bapak Dr. Rizky Haji Anwar Soleh MHum selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Mudah-mudahan nasihat atau tausiah yang diberikan kepada kita semuanya benar-benar menjadi satu bahan renungan kita bersama di dalam menjaga kemakmuran sampai hayat nanti. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara sudah kita ikuti bersama dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari panitia pemberangkatan haji kepulangan ada pengumuman, monggo. Kepada Bapak Ibu jamaah haji yang akan foto bersama, monggo dipersilahkan. Bisa per rombongan, bisa per KBH, monggo. Yang akan foto bersama di pendapi di depan backdrop, monggo dipersilahkan. Bisa per rombongan, per regu atau per KBH, monggo dipersilahkan bergantian. Terima kasih. Untuk buku album haji nanti akan disampaikan melalui KBH masing-masing. Jadi nanti setelah acara ini buku album haji akan dibawa oleh pengurus KBH dan nanti akan diambil KBH masing-masing. Terima kasih.